Right. Oke, cek. Halo, sekarang kita mau bahas tentang cyber security. Apa itu cyber security? Oke, di sini kita punya perbandingan. Jadi kita mulai dulu ya, sebelum masuk ke cyber security-nya. Di sini kita punya rumah yang dipagar sama rumah yang nggak dipagar. Kira-kira yang bakal disukai sama penculik itu yang mana? Of course yang nggak dipagar, karena bakal lebih cepet kalau mau nyuri sebagainya. Jadi, dan nggak ada pas satpamnya. Jadi ini sama aja buat aplikasi, game, project dan lain sebagainya, kayak database dan lain sebagainya, yang kayak misalkan dia tuh keamanannya lemah, keamanannya nggak ada, atau bahkan keamanannya tuh ada cuman nggak bagus. Nah itu tuh kayak bakal dimanfaatin celahnya sama si penjahat, sama pencuri ini biar hancur gitu, biar kalau misalkan di case rumah ini si rumahnya dibobol gitu, in a split of second, kalian kayak nggak bakal nyadar tiba-tiba dar gitu. Biasanya hacker or cracker lebih tepatnya kayak begitu. Nah, first, cyber security apa itu? Cyber security atau keamanan cyber ini pertama berkaitan sama sistem komputer dan informasi. Jadi waktu kita masukin data buat bikin komputer bekerja, or simply like we making a project or a program in the computer, kita mendapatkan informasi yang kita butuhin kan. Gara-gara si komputer ini udah ngelakuin kita. Istilahnya tuh kayak kamu udah ngasilin project, misalkan aplikasi game dan sebagainya. Udah jadi tuh. Nah, tapi hacker or the cracker, the Batman, jadi yang bakal sekarang kita panggil sebagai Batman ini, punya celah-celah yang dia tuh tahu kamu bakal ngelakuin apa, dan kayak dia akan memanfaatkan semua celah-celah ini buat hal-hal yang jelek, buat hal-hal yang gak menguntungkan kamu, dan bakal bikin project kamu hancur dan lain sebagainya. Nah, persiapan jadi si Batman ini, or this creepy person, jadi kayak dia bisa mantau kita lah gitu. Nah, sebenarnya tidak di semua case, tapi kebanyakan, kebanyakan seperti itu. So it's aku mensimiliarkannya dengan kasus yang rumah tadi, jadi bakal dibahas lebih lanjut kayak tentang macam-macam serangannya. Cuma untuk sekarang aku menyamakan dengan yang tadi tuh. Jadi si Batman or sleep person itu tuh udah menentukan ini matang banget, kayak pencuri rumah biasa. Dia tahu dasar dan pengetahuan khusus macam kamu bakal pulang kapan, kamu bakal datang kapan, kamu buka ininya tuh jam berapa dan lain sebagainya, kalau biasanya off-nya jam berapa dan sebagainya. Terus waktu kamu lengah, informasi ini bakal hilang, atau kayak harta kamu di rumah bakal hilang dan sebagainya, rumah kamu hancur dan lain-lain. Nah, kita sedikit deeper. Cyber security is basically bidang keamanan di dunia maya. Bidang ini simply bisa bikin kamu ketemu sama hal-hal yang sangat menarik, karena kayak kamu nggak cuma bikin doang, tapi kamu juga mengamankan sesuatu di komputer yang itu tuh kayak nggak pegang gitu kan. Kalau misalkan satpam kan, kalau misalkan maling kan langsung dipegang gitu kan, tapi kalau misalkan hackers dan lain-lainnya, kamu harus pintar-pintar nih, kayak kamu juga harus ngerti cyber security itu kayak apa. Nah, itu kita bisa ketemu salah satu contohnya, yaitu di enkripsi chat di WhatsApp, yang biasanya ada notif tuh kalau misalkan baru pertama kali ngechat orang gitu kan, atau lama nggak ngechat orang, kayak WhatsApp pesan ini terenkripsi dan lain sebagainya. Nah itu maksudnya chat kamu dan dia itu tuh hanya diketahui sama kalian berdua gitu. WhatsApp nggak ngerti isi chat kalian apa gitu. Nah, sebelum punya keamanan yang kuat, jadi si kayak ini sebagai permulaan aja. Jadi si Batman or yang bakal kita sebut sebagai Black Hat itu cerdik, jadi mereka nggak modal nekat doang, tapi biasanya mereka emang udah paham cyber security dari awal, dan mereka bisa melangkah lebih maju. Jadi kita harus, kalau misalkan dia melangkah 2 langkah dari cyber security, kita harus bisa melangkah lebih, karena kita harus ngerti pola serangnya gimana dan pola kelemahan yang bisa dimanfaatin gimana gitu. Jadi hacker ini ngerti gimana cara ngamanin, terus karena dia ngerti cara ngamanin, berarti dia ngerti celah-celahnya tuh di mana, dan ini yang dimanfaatin. So think wisely. Kalau kamu baru belajar sementara
kayak mereka udah 2 langkah di depan gitu. Kamu mau belajar mengamankan tapi mereka udah bisa ngancurin dan sebagainya. But well, kalau misalnya mereka pun bisa begitu, tapi buat apa gitu, kayak nggak berguna gitu kalau misalkan nggak dalam konteks yang bagus ya, kayak maybe nge-track criminals or anything gitu, kayaknya nggak terlalu bagus dan cuma ngerepotin orang, rugiin orang, kamu juga nggak dapat apa-apa. Oke, gitu ya, kecuali in special cases if you know what I mean. Alright, jadi di sini aku sedikit berpesan karena aku membawa cyber security ini sedikit takut, tapi ya udah bodat. Sini dia bilang don't be a bad man gitu, or bad woman ya. Oke, ada apa aja di sini? Di sini kita bakal membahas konsep plus attack cyber security. Kita bakal bahas environment yang bisa dipakai di cyber security, dan kemudian ada steps to do and avoid cyber security, serangan cyber attack. Oke, jadi pertama kita bakal bahas konsep cyber security atau keamanan cyber. Alright, ada 3 dasar yang perlu dikuasai buat memperdalam cyber security, or just learning it in general. Ada programming, ada network, dan ada hacking. Nah, programming itu mungkin di kata orang sedikit tidak nyambung, tapi sebetulnya nyambung karena gini, a programmer bukan berarti hacker, tapi hacker pasti programmer, karena kita kalau misalkan mau ini segala macam pasti hubungannya sama coding juga, karena yang diretas itu bahan codingan, ya kan? Nah, berarti ini mengesankan bahwa ngehack or ngeretas itu nggak cuma pure ngehack, kamu langsung hajar main lain sebagainya, tapi kayak kamu juga perlu mendalami networks, computers, dan hal-hal yang menyambungkan ini semua, hal-hal yang bikin aku bisa menyampaikan PPT ini dan sebagainya, gimana konsep jaringan dan sebagainya, dan ini sedikit rumit tapi worth it gitu ya. So well, di sini ada poin yang pernah aku suka. Banyak orang bilang kalau mau ngehack ya langsung hack aja, tapi they are too stand speak waktu tahu bahwa hacking is not that easy. Banyak yang nyerah. So well, I guess whatever your motivations here, I will make you sure bahwa sebelum hacking kita perlu programming dan network. That's why aku menekankan basic programming di PPT sebelumnya, itu penting banget. Jadi ya, kita bakal bahas 3 konsep ini. Oke, programming. Kita udah bahas pol-polan soal programming di sebelum-sebelumnya ya, tapi di cyber security ini programming dibutuhin karena seorang satpam gak mungkin video call sama maling buat berhenti mencuri. Kayak Dora, stop mencuri, nggak akan. Oke. So, satpamnya harus ada di tanah yang sama, harus ada di depan malingnya, harus nangkep pencurinya ya kan. Nah, jadi kalau kamu menghack seperti poin-poin yang udah aku sampaikan sebelumnya, kamu juga harus ngerti gimana bikin program-program kamu, aplikasi game dan lain sebagainya kamu aman, biar nggak dirusak atau medsos kamu aman dan sebagainya gitu. Ya basic aja sebenarnya, kayak kamu kalau mau benerin sesuatu ya kamu juga harus ngerti ini rusaknya atau PA-nya itu kenapa dan gimana cara benerinnya kan. Nah gitu. Ya, nih, ngebenerin atau ngerusak butuh pemrograman, karena yang bakal dirusak alias sebelum komputer itu bikinnya juga pakai pemrograman gitu. Jadi perlu coding, oke? Jangan mengandai-andai hacking itu cuma modal terus hijau hitam, enggak. Oke. Konsep selanjutnya network. Oke, ini programming aman ya. Kalian bisa belajar bahasa-bahasa pemrograman yang ntar juga bakal aku sampaikan. Cuman biasanya Python, Java gitu-gitu. Biasanya dipakai. RC maybe. Terus habis itu ada konsep network atau jaringan, yaitu sistem yang dibikin untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lain. Network bakal aku bahas di PPT kelas. Ini videonya dibikin maraton, jadi I guess worth it lah. Itu PPT terakhir tuh kayak menurut aku worth it sih. Kayak kamu baca PPT aja nggak nonton video mungkin udah oke gitu. Nah, oke, lanjut lagi ya. Dalam tiap komputer ada informasi penting. Jadi kalau misalkan ada yang mengetahui komunikasi antar komputer yang penuh informasi ini, dunia bakal kacau. Dan maksudnya itu kayak informasi dar, kayak informasi perang dan sebagainya. Walaupun ya ini sih kayak
menurut kalian mungkin datanya itu kurang penting, kayak bukan data pemerintah dan sebagainya, tapi data di orang yang membutuhkan data itu seperti harta karun. Jadi tolong jaga data-data kalian. Tolong kalau misalnya connect sama wifi sembarangan tuh tolong nggak usah, karena kalau misalkan di hack kalian juga yang susah ya. Habis itu apa lagi? Oke, di sini kita poin selanjutnya yaitu buat mengamankan jaringan. Ada namanya, ada macam-macam. Soalnya buat mengamankan jaringan, masalah mengancam jaringan sendiri ada bervariasi dan selalu ada caranya. Kamu perlu tahu satpam kita. Alright, satpam maksudnya pengamannya ya. Jadi misalkan firewall, damn, ini banyak banget. Aduh, sebentar aku harus mencatat ini. Sorry ya, sorry banget. Ini kemarin bikinnya ini apa? Dibikinnya maraton juga. Oke, firewall, proteksi dari serangan DDoS, antivirus, anti-malware, VPN, dan many more. Oke. So sorry, ini harusnya firewall pakai double L ya, malu banget. Oke. Hacking. Konsep terakhir. Wow, udah 11 menit gak kerasa ya. Jadi, hacking itu peretasan. Alright, kamu tahu itu bisa aku bisa mulai dengan kalau kamu tahu cara bikin pagar dan udah tahu target kamu siapa, kamu bakal mudah masuk ke rumah manapun yang ada pagarnya. Tapi ya bisa bukan berarti kamu boleh gitu ya kan. Oke. Biasanya kamu ngeretas itu di Linux. Kalau di Windows nggak begitu ini sih, dan kayaknya nggak ada ya orang ngehack yang kayak sampai deeper tuh di Windows, karena Windows itu ya ada tool spesialnya gitu loh. Kayak kamu tetap harus dual boot or pakai Ubuntu dan lain sebagainya gitu, pakai Linux, tetap harus pakai Linux karena Linux itu adalah OS itu kayak Windows, Mac dan lain sebagainya yang dikhususkan emang dia tuh buat produktif di IT or the programming one and the cyber security yang kayak deeper gitu. Jadi di Linux itu bakal banyak banget hal-hal yang menarik gitu, kayak tools buat nyerang dan sebagainya ada di sana semua. Oke. Berarti sebelum sampai ke gimana cara cari aman dan jenis serangan, aku perlu sampaikan dukungan moral. Aku minta maaf gak bisa mengajari tips and trick 101 meretas karena itu bukan wewenangku. Oke. Patroli hanya akan mengantar kamu ke keamanan siber ini. Jujur aja semua jadi tanganmu. Oke. Ya, kalian bisa baca sendiri itu. Sebetulnya ini mungkin kalian melihat aku terlalu parno ya, cuman tidak. Karena veteran cuma ingin mengenalkan kalian sama bidang-bidang di IT in general yang kayak menurutku banyak dipengenin semua orang gitu. Itu menurutku yang udah dibikin PPT gitu, yang mungkin, dan juga hal-hal yang mungkin menarik bagi sebagian orang. Nah, untuk deeper selanjutnya itu tuh ada di tangan kalian. Kamu mau nyelamin cyber security silahkan, kamu mau nyoba web dev silahkan, dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke teks. Ini ada Squidward, dia mau pergi, padahal kita membahas ini ya, nggak nyambung. Oke. Inilah beberapa tag kata serangan yang biasanya dipakai dan patut dihindari atau diawas ya. Pertama ada attacks buat malware, ada denial of service attacks, ada social engineering attacks, dan ada DNS tunneling. Oke. Before we break it down, panjang banget nih bro. Perlu diketahui bahwa cyber security yang mencakup melindungi dan meretas ini tujuannya buat mengamankan or either mencuri informasi. Ya, jadi cyber security itu kayak pisau yang bisa dipakai buat melindungi dan bisa buat kejahatan ya. Karena data atau informasi yang bakal diambil itu biasanya data pribadi yang pokoknya penting-penting lah, misalkan data KTP dan sebagainya, data NIK dan lain sebagainya, atau melacak IP. Sebetulnya ini for information aja, IP itu menurut aku cuma melacak overall kamu tuh di city mana gitu, tapi mungkin ada tools yang deeper ya, cuman kayak IP itu cuma buat ngelacak kamu tuh di kota mana gitu loh, kayak nggak sedetail kamu di lantai sekian, enggak, kecuali alatnya mungkin lebih canggih ya gitu. Alright, terus ini data-datanya bakal disalahgunain. Misalnya data-data pribadi ini bisa dipakai buat ngerubah password ATM, password data bank, dan kemudian uang kamu dikuras kayak gitu ya kan, sekakal tuh. Atau paling parah, datamu dijual di dark web dengan alasan yang masuk akal dan enggak masuk akal. Oke,
kita melihat malware atau malicious software. Di sini ada meme. Kelakuan admin. Oke, sini ada orang yang terjebak sama, oh my god, Valorant 100%. Terus itu si hacker kayak, oh my god, ayo terjebak dong. Ini dia terjebak, habis itu kayak device yang ditekan sama iklan Valorant 100% ini udah langsung down, langsung sebagainya gitu. Nah, apa itu malware? Malware itu bentuknya, jadi ini tuh kayak virusnya ya, tapi ini kasih tahu aja, bentuknya tuh software alias bisa di-download dengan mudah, sadar atau nggak sadar. Dan abis malware masuk ke komputer, dia tuh bakal ngacau banget, atau ngacau sedikit atau ngacau parah, tergantung seberapa susah si malware ini. Nah, biasanya malware yang agak deret itu, yang agak ngeselin, itu ngerusak sistem, bisa nge-spam sekian kali, bisa ngeplay video dan lain sebagainya. Itu biasanya karena kamu download software ya, kayak Silent Thief lah, diam-diam tapi tiba-tiba rusak. Nah, biasanya didapat dari download game atau aplikasi bajakan ya. Terus habis itu kamu download film bajakan atau download sesuatu dari web mencurigakan atau nggak resmi ya. Atau ya bisa, sebenarnya bisa dari unduhan mana aja sih, kayak you can really trust the internet. Kamu nggak bisa terlalu percaya sama internet tuh nyediain apa dia bakal jujur, jangan, apalagi stranger ya, jangan. Terus ada denial of service, DOS and DDoS. DDoS ini sedikit berbeda tapi sama. Ya, di sini ada gambar orang kebanjiran, programnya kebanjiran terus nyantai di sini. Padahal banjirnya ini karena ada orang nge-spam login 100 kali dalam 5 menit lah, bayangkan. Bakal ngedown servernya kalau nggak kuat. Nah, oke. Does and the DOS, apa itu? Adalah, iya, mereka berdua ini adalah teknik buat nge-spam suatu jaringan atau sistem biar ngedown. Karena komputernya atau servernya tuh kayak nge-shock, kayak, damn, ini kenapa tiba-tiba banyak banget visitornya, kayak gitu tuh. Jadi biasanya kalau misalkan di OS itu dilakuin di satu atau beberapa komputer yang terorganisir yang menyerang, kayak dia tuh nggak terlalu banyak gitu loh guys, misalkan cuma 1 sampai sekian gitu, pokoknya nggak yang sampai ribuan. Nah, tapi kalau di DOS itu tuh dia bisa banyak banget. Di depannya tuh udah distributed denial of service. Jadi distributednya tuh kayak niat banget, ini pokoknya gue mau nyerang di server sampai down, itu niat banget, nyiapin komputer segala macem, pokoknya kayak kita harus nyerang. Nah, itu tujuannya ya sama aja sebenarnya, ada satu DOS, pokoknya biar kita bisa nyerang sampai down gitu. Nah, misalnya pintunya cuma 5 tapi yang berkunjung ada 50.000 orang dalam 1 jam, ya dar. Oke. Kemudian apa itu? Ada social engineering attacks. Ya, sedikit lucu, semoga lucu ya. Oke, kita mendapat email, kemudian katanya diskon Steam, lalalala, dapatkan cuma dalam 3 jam ke depan, 100% trusted. Wah, ini terus habis itu, ada yang penasaran, akhirnya ditekan. Ya udah, habis kan kalau misalkan pengen ngambil informasinya. Jadi kayak, oh my god, datamu hilang cuma gara-gara ngeklik email. Bisa, karena social engineering attacks ini brutal datangnya. Dia bisa sangat harmless, sangat tidak kelihatan dan sangat sepele, seperti mencet email kayak tadi. Itu bisa disebut sebagai phishing. Ya, itu kayak kamu bener-bener nggak sadar kalau dicopet ya, kayak gitulah. Dan maka dari itu, buat mengantisipasi ini tuh kamu pokoknya harus skeptis sama semua hal yang di-share di internet. Jangan mau klik link, jangan mau klik file yang formatnya nggak jelas gitu-gitu. Oke, di sini social engineering attacks dibagi menjadi beberapa hal atau menjadi beberapa bentuk attack. Yaitu yang pertama ada phishing, bisa lewat link, file atau email kayak tadi. Terus habis itu ada bait link, jadi dia ngambil akses tertentu dari pengguna. Misalnya pas kamu download sesuatu tuh kayak misalkan dia tuh tulisannya tuh apakah Anda setuju, habis itu jawabannya oke atau enggak kan. Nah, sebetulnya itu tuh kayak bisa diatur gitu loh teksnya, ngerti nggak? Jadi kalaupun dia ngomong kata-kata lain, tapi begitu kamu klik ini, itu tuh kayak dia bakal melakukan perintah yang lain. Nah, habis itu tiba-tiba device kamu lemot, data kamu hilang dan lain sebagainya, kayak gitu tuh asal mulanya.
Kemudian yang ketiga ada pretexting, dimana dia bakal jadi customer service, dia bakal jadi otoritas yang kayak kelihatannya resmi dan lain sebagainya. Terus kayak dia minta rekening sama password kamu, akun sama kata sandi kamu dan lain sebagainya. Nah terus ya buat dimanfaatin buat yang jelek-jelek, dikuras uangnya kah, buat dibajak akunnya kah, dan lain-lain. Terus ada scareware yang terakhir. Scareware adalah menjiplak suatu aplikasi atau suatu website, jadi kayak dibikin cloningannya yang bisa aja mirip atau bisa aja nggak mirip sih, cuman udah cukup oke buat mengelabui orang. Nah itu bisa banget, kayak misalnya pernah nggak sih kalian mengklik suatu link, kemudian kalian disuruh login, itu mirip banget sama Instagram, tapi begitu kalian login, habis itu Instagram kalian bajak, teman-teman kalian kayak dikirimin teks, please send me money gitu, kayak gitu. Nah itu biasanya itu sebenarnya phishing ya, cuman kalau misalkan kayak kamu ketemu sama web yang mirip banget sama officialnya tapi itu mencurigakan, bisa jadi dia tuh kayak cuman jiplak template loginnya Instagram atau medsos lain biar dia dapat informasi kamu, terus dia baca akun kamu gitu. Terus yang terakhir ada DNS tunneling. Apa itu? DNS tunneling adalah DNS tunneling itu kayak, jadi di perjalanan data-data ini pergi, harusnya kan ke servernya, ke pusatnya kan, ke yang pengen punya data-data pengguna ini. Waktu di tengah jalan itu, si hacker ini bikin jalan, jadi kayak dia mutus jalan ini, terus abis itu jalan tuh dialihin ke laptop dia. Nah, DNS atau singkatan dari domain name system, jadi kayak dia tuh ngalihinnya dengan cara kayak dia tuh punya alamat-alamatnya. Jadi si DNS atau domain name system itu kayak itu macam buku alamat atau IP orang-orang, dan kayak si ada kata-kata tunneling ini tuh kayak dia bikin jembatan sendiri yang terpisah dari dari jalur seharusnya ya. Jadi si Batman, si hacker, bakal bikin terowongan atau jembatan baru menuju malware yang dilakuin dengan menyalahi protokol DNS yang bisa ngelewatin firewall pertahanan website. Jadi dia mainnya pintar nih, kayak dia tuh ngelabuin bahwa aku ini temenmu loh, terus tiba-tiba kayak aku nih temenmu loh, kayak ayo dong datanya ke aku aja. Nah habis itu kayak tiba-tiba datanya ke dia gitu. Padahal sebenarnya data aslinya harusnya ke si perusahaan atau si otoritas yang berwenang ini gitu. Jadi kayak diambil alih jalannya. Oke. Selanjutnya, environment. Ini aku sangat ngebut ya, sorry banget. Ada Linux versus Windows. Linux itu macam OS. Kalau Windows bisa siapa aja, Linux juga bisa. Tapi banyak banget, astaga kok typonya ini. Banyak. Terus tapi dia tuh OS buat programmer dan juga orang cyber security. Di Linux ada banyak peralatan buat keamanan siber, buat nge-hate dan lain sebagainya. Windows bisa dipahami sama siapa aja, tapi Linux belum tentu karena ada komennya yang kayak dia tuh agak ribet atau kayak mungkin sedikit mengesalkan, tapi sangat membantu sebenarnya kalau mengerti. Terus kelebihan yang kedua, Linux itu aman dan Windows itu nggak aman. Ini jujur-jujuran aja, iya. Kemudian yang ketiga, Windows itu berat, Linux nggak perlu spesifikasi laptop bagus. Jadi Linux itu pokoknya itu CPU-nya nggak karatan sebenarnya udah bisa guys ya. Jadi Linux itu cocok buat cyber security atau pemrograman in general karena dia tuh nggak berat. Kecuali jangan dipakai game aja sih. Ethical hacking, apa itu? Seperti yang lagi satwa yang menangkap pencuri. Nah, hacker sebaik yang disebut sebagai jadi kita itu punya kategori orang jahat dan orang baik. Orang baik atau peretas yang baik dinamakan sebagai white hat, dan dia tuh punya suatu, dan seperti itu ini bukan cuma soal orang baik, tapi sebenarnya suatu keharusan bagi semua orang ya. Tapi ya ada aja enggak. Jadi kita tuh harus punya etik, harus ada ethical hacking, yaitu kamu kalau mau ngeretas itu tuh harus dalam wewenang yang diretas gitu. Jadi kayak yang ngeretas itu ngerti dan ada tujuannya, misalkan buat diamankan atau buat kayak
cari vulnerability-nya dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya kamu bukan bagian dari membuat website atau aplikasi atau lain sebagainya, terus kamu berhasil menemukan celah keamanan dari program itu, kayak kamu nggak jadi ngehack nih, tapi kayak kamu nemuin, oh ada kelemahan ternyata di website ini atau di aplikasi ini, terus kamu laporin ke yang punya, itu tuh kayak kamu bakal biasanya bakal dapat bounty atau dapat uang, tapi kebanyakan kamu kayak bakal dikasih award, yaitu sertifikat, kayak sertifikat terima kasih udah memberitahu kelemahan server kita gitu. Because you know the truth, but you decided to tell them to fix instead of crashing the whole program for your own good. Okay. Terus sekarang yang terakhir, kita mau ngapain di cyber security ini? Atau kita harus ngapain gitu. Nah, ini ada beberapa cara, yaitu cara aman dari serangan siber, cara mengatasi kalau diretas, dan cara agar akun tidak diretas. Cuman sepertinya aku akan membahas di ini yang menarik aja, yaitu poin ini. Kalau pas nyalain wifi tiba-tiba muncul kotak hitam terus namanya CMD yang kayak muncul tek habis itu ngilang, nah itu patut dicurigai kamu kena malware gitu. Itu aja sih. Oke. Sepertinya sudah, kalian bisa membaca cara aman dari serangan siber ini, bisa dibaca karena ini cuma pengetahuan umum aja dan cukup diketahui aja. Buat deeper ke cyber security bakal aku bahas di tools and web, luncur tanggal berapa nih, luncur 27 Januari ya, sorry udah lama banget. Oke, itu aja. Sekarang kita bakal lanjut ke data world. Oke, see you soon and thank you so much.